Halo, selamat pagi anak-anak. Salam jumpa kembali dengan Bu Tari. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan dengan membahas penerapan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. SMP Tarakanita, sekolah kita ya, itu pada tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2019 mengadakan Pekan Olahraga dan Seni. Pasti seru ya, banyak yang suka. Ini contohnya olahraga adalah cabang futsal, di mana untuk menentukan juaranya menggunakan sistem setengah kompetisi. Apa artinya? Bahwa untuk menentukan kejuaraan diberikan skor-skor gitu. Kita lihat contoh detailnya. Nih, untuk menentukan kejuaraan dalam suatu pertandingan futsal menggunakan sistem setengah kompetisi. Skor yang diberikan, jika menang diberikan skor 4, seri diberi skor 2, dan jika kalah negatif 2. Setiap tim melakukan tanding sebanyak 6 kali. Jika tim A menang 3 kali dan kalah 1 kali, berapakah skor tim A tersebut? Kita lihat penyelesaiannya dari yang diketahui. Kata kuncinya adalah skor pertandingan, menang 4, seri 2, kalah negatif 2. Dan jumlah pertandingannya harus 6 kali. Kalau jika timnya menang 3 kali dan kalah 1 kali, gitu. Yang ditanya apa? Berapa skor pertandingan? Sebelum kita menghitung skor, kita lihat dulu kondisi tim tersebut. Menang, kalah. Padahal kemungkinan pertandingan ada menang, seri, kalah. Jadi yang belum seri. Jadi kita hitung dulu yang seri. Caranya adalah 6 pertandingan dikurangi 3 menang dikurangi 1 ketika kalah, yaitu 2. Maka skornya adalah 3 kali menang itu skor 4, ditambah 2 yang seri skornya 2, ditambah 1 kali kalah skornya negatif 2. Ini operasi hitungnya. Yang pertama dihitung adalah kali, gitu ya. Jadi 3 kali 4, 12, ditambah 2 kali 2, 4, ditambah 1 kali min 2 adalah negatif 2. Ini kita hitung 12 ditambah 4 kurangi 2, 14. Jadi skor tim A-nya pada pertandingan itu 14. Mudah ya. Kita lihat contoh yang kedua. Emas 22 karat mengandung emas murni 22/24 dan sisanya adalah campuran logam lain 2/24. Tentukan berat emas murni dari 40 gram, emasnya sekarang 18 karat. Kalau B ditanya campuran logam lain dari 30 gram emas yang 21 karat. Kita lihat pembahasannya. Diketahui emas 22 karat. Berarti ini artinya emas murni 22 dari sini per 24. 24 dari mana? Bahwa emas murni logam mulia itu 24, ya. Kemudian untuk mencari campuran logam lain itu tertulis 2/24. Caranya dari kalau bagian itu utuhnya 1 dikurangi murninya 22/24. Oke. Kemudian ditanya, kita mulai bahas yang A dulu. Berapa berat emas murni dari 40 gram emas 18 karat? Nah, di sini angka 18 ini tidak ada hubungannya dengan 22. Tetapi yang kita mau pakai adalah konsep atau pengertiannya. Jadi, apa artinya 18 karat? Artinya bahwa
emas murni 18/24. Ini emas murninya 24 ya, 18-nya dari ini, 18. Nah, ini karena pecahan penerapannya disederhanakan terlebih dahulu dengan cara membagi 6 baik pembilang dan penyebut menjadi 3/4. Kemudian campuran logam lainnya adalah 1 dikurangi ini yang sudah sederhana, 3/4. Ini kita tidak hitung kenapa? Yang ditanya emas murni, jadi cukup sampai di sini. Jadi untuk menjawabnya 3/4 bagian dari berapa? 40 gram. Nah, jadi 3/4 kata dari itu operasinya kali 40 gram. Ini 4 dibagi 4, 1, 40 dibagi 4, 10. Jadi 3 kali 10 gram sama dengan 30 gram. Jadi berat emas murni adalah 30 gram. Begitu. Untuk yang B bagaimana? Kita lihat diketahuinya masih sama. Nah, di sini konsep yang kita mau pakai 21 karat. Apa artinya? Ayo. Berarti kalau 21 karat emas murninya 21/24. Kita sederhanakan dibagi 3, 7, 21, 24 dibagi 3, 8. Sedangkan campuran logam lain adalah 1 dikurang 7/8. Nah, di sini kita hitung kenapa? Yang ditanya campuran logam lain. Nah, nih. Kita hitung ya, 1 itu 8/8 dikurangi 7/8. Sama dengan 1/8. Artinya apa? Nah, artinya berat campuran logam lain 1/8 dari 30 gram nih. Kata dari artinya kali. Jadi 1/8 kali 30 gram. 8 ini kita bagi 2, 4. 30 kita bagi 2, 15. Kali 1, 15/4 gram. Kita sederhanakan atau menjadi pecahan campuran. 15 dibagi 4 itu 3. 3 kali 4, 12. Jadi sisanya 15 kurang 12, 3 masih per 4 gram. Jadi berat campuran logam lain 3/4 gram. Bagaimana kalau dijadikan desimal? Tentunya boleh, yaitu 3,75 gram. Gitu. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Misalnya di sepanjang jalan sejauh 400 meter akan ditanami tanaman pucuk merah. Jarak antara dua tanaman itu 2,5 meter. Pertanyaannya, berapa tanaman yang akan diperlukan untuk kebutuhan tersebut? Oke, pembahasannya adalah diketahui panjang jalan 400 meter. Jarak dua tanaman 2,5 meter. Kita buat terlebih dahulu pecahan biasa, yaitu 2 kali 2 ditambah 1, yaitu 5/2 meter. Ditanya berapa banyak tanaman yang diperlukan. Sebelum kita jawab, Ibu memberikan ilustrasi yang sederhana terlebih dahulu ya, yaitu misalnya ketika kita kemah, pernah ya? Nah, di samping kanan atau kiri, samping kanan ya, akan dibuat pagar dengan bambu. Nah, sepanjang misalnya tenda itu di 8 meter. Nah, jarak antara dua pagar 2 meter. Jadi, ini sederhananya adalah 2 meter perlu 2 meter lagi tambah 1, 2 meter lagi tambah 1, 2 meter lagi ditambah 1. Jadi ini perlu berapa bambunya? Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa juga cara menghitungnya dengan cara, nah, kalau 8 dibagi 2 itu 4, baru sampai di sini, maka perlu ditambah 1.
Dari cara berpikir sederhana ini, maka penyelesaiannya adalah banyak tanaman yang diperlukan adalah ini panjang jalannya 400 meter dibagi 5/2 meter dan masih ditambah 1 nih sama tambah 1 gitu. Meter dengan meter kita sederhanakan. Kemudian kalau membagi sama saja mengalihkan dengan membalik bilangan kedua 5/2 menjadi 2/5. Setelah itu kita lihat bisa disederhanakan tidak nih. Saya bagi 5, 1, ini dibagi 5 48. Masih ada 01, jadi 80. Kali 2 160. Masih ditambah 1, jadi 161. Mudah ya? Maka banyak tanaman yang diperlukan 161. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tetap semangat.